saya melihat beliau itu tegas, cantik waktu itu juga ya, kelihatan elegan, enak sekali ngajarnya. Jadi saya pengen seperti dia gitu. Kamu jadi bendaharanya KPPKG ya, kamu belajar ke Australia. Filosofi orang Jepang itu lebih dalam ya. Jadi bukan hanya praktek di kota besar. Kita bukan dokter gigi kalau kita nggak punya alat. Kedokteran gigi itu biayanya cukup mahal. Nama saya Yosi Kusuma Eriwati. Kebetulan saya juga sudah S3, dokter gigi, kemudian juga Master Science di bidang Material Science. Itu, dan saya staf pengajar, dosen di Departemen Ilmu Material Kedokteran Gigi. Nah, kebetulan sekarang juga masih sebagai koordinator Laboratorium Pengembangan dan Penelitian Material Kedokteran Gigi di FKG UI. Saya pada waktu lulus SMA terus mau kemana ya? Saya daftar arsitek, daftar peternakan, pokoknya semuanya dari daftar kayaknya. Tapi ayah saya bilang, coba aja kamu ke dokter gigi. Ya saya turutin. Ya kebetulan kok diterima. Itu jadi ya jalan aja masuk. Saya dipanggil untuk menjadi dosen. Nah kebetulan yang dosen yang diperlukan adalah di bagian waktu itu dental material. Ya. Jadi saya masuk di situ dengan teman-teman, jadi masih baru, departemen baru gitu ya, yang megang dari Dr. Hartono Sungadi. Ya, itu kita jadi dosen di situ. Jadi begitu masuk, udah langsung kita mengajar ilmu material kedokteran gigi, termasuk praktikumnya, dental teknologi pada waktu itu. Jadi dengan berjalannya waktu ya kita harus mendalami ilmu material kedokteran gigi, dan lama-lama memang menarik karena perkembangan teknologi ilmu dan teknologi dental material itu bukan main. Setiap bulan mesti ada aja barang baru. Pesat sekali perkembangan dental material, dan itu memerlukan pengetahuan yang cukup dalam untuk bisa memahami itu semua. Kalau bahannya itu aja, ya, tentunya tidak meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat ya. Kalau sekarang misalnya ada suatu bahan fluorat varnis yang bisa diberikan kepada anak-anak sebagai pencegahan untuk terjadinya karies, tentunya itu kan lebih baik sehingga mengurangi prevalensi karies daripada anak-anak. Ya, kita gunakan fluorat varnis atau pit and fissure sealant, itu berkembang terus bahan-bahannya itu, sehingga dengan penggunaan material preventif itu kita bisa mencegah sedini mungkin terjadinya karies pada anak-anak. Apalagi program pemerintah juga Indonesia Bebas Karies ya Prof ya, di 2030. Iya betul. Nah itu perkembangan dari material kedokteran gigi itu tentunya harus bisa mengikuti kebutuhan dari masyarakat, apalagi di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin mereka sudah lebih baik ya kondisi kesehatan gigi dan mulutnya, tapi kalau di kita umumnya dengan 270 juta maksudnya itu penduduknya, itu harus diberikan dengan material preventif. Nggak bisa lagi kuratif seperti tambal terus atau cabut terus, udah nggak bisa gitu. Nah, setelah dicegah, dilakukan dengan material preventif. Kalau misalnya ada yang karies, baru nanti kita lakukan penambalan. Tambalan pun sekarang juga berkembang dengan bagus sekali ya, dari yang warnanya bisa sama, dari yang kuatnya, dari yang shrinkage-nya dan sebagainya, itu juga berkembang terus. Jadi mau nggak mau bahan atau material kedokteran gigi itu sangat berpengaruh kepada perkembangan kedokteran gigi itu sendiri, ilmu kedokteran gigi itu sendiri. Yang saya ketahui alginate itu sudah, kemudian bonding agent ini kebetulan mahasiswa saya juga lagi mencoba membuat bonding agent. Kemudian gips banyak kita ya.
Namun gips plaster of Paris mungkin ada, tapi kalau misalnya dental stone belum ada yang produksi. Sayang kan, bahannya itu banyak di kita, tapi seharusnya kita juga bisa memproduksi itu. Sedang diupayakan juga untuk membuat composite resin. Bahan-bahan kedokteran gigi itu harusnya bisa diproduksi di Indonesia. Kita selalu melihat anak-anak baru gitu ya, itu apa sih ya, menyenangkan lah, dalam artian bisa memberikan bimbingan, arahan kepada mereka untuk belajar dengan baik dan menjadi nantinya dokter gigi yang baik. Bisa dibilang menjadi satu kepuasan tersendiri ya, Prof ya? Pasti. Tiga-tiganya itu harusnya menjadi paket ya, harusnya. Tapi mungkin karena saya memang staf pengajar, jadi mungkin mengajar, meneliti, dan mungkin praktek. Ya, mengajar udah menjadi apa ya, tujuan kita sebagai waktu diterima sebagai dosen, itu adalah tugas kita untuk memberikan pengajaran, pendidikan kepada mahasiswa. Di samping itu, untuk bidang material kedokteran gigi, kalau kita tidak meneliti, kita nggak tahu sifat-sifatnya. Jadi dengan kita melakukan penelitian ya untuk pengembangan, apakah untuk pengujian, itu sambil kita meneliti dan mendapatkan hasilnya, kita bisa sambil mengajarkan kepada mahasiswa. Ya, jadi mau nggak mau penelitian itu perlu dilakukan, dan itu menjadi tugas kita sebagai dosen Tridharma Perguruan Tinggi. Kalau praktek mungkin lebih kepada pribadi ya. Kalau buat saya praktek itu penting karena saya mengaplikasikan material kedokteran gigi yang saya pelajari ke pasien. Apa yang kita gunakan di pasien kita bisa evaluasi. Misalnya, contohnya saya kalau menggunakan begitu banyak resin komposit ya, merek-mereknya banyak sekali, saya gunakan, terus saya teliti berapa lama dia bertahan dalam mulut pasien, kemudian berubah warna apa enggak. Jadi saya menggunakan resin komposit untuk waktu tertentu. Nggak bisa kita cuma sekali beli ini, oh ini ada yang baru lagi terus beli lagi, nggak begitu. Tapi kita coba sampai suatu waktu tertentu sehingga kita bisa lihat evaluasinya. Atau ini nanti, oh ini kok jadi macro leakage misalnya, jadi apa namanya, kumpil gitu ya. Nah, itu kita dari situ kadang-kadang terus punya ide untuk diuji. Kenapa ini resin kompositnya kok sering patah gitu, sering patah duluan gitu. Nah, itu kita uji melalui misalnya mahasiswa-mahasiswa kita yang skripsi untuk penelitian, coba diuji deh ini apa namanya, resin komposit ini punya kuat tekannya berapa, punya kuat diametralnya berapa. Jadi nanti diaplikasikan kepada kondisi klinis. Jadi mahasiswa juga tahu, oh ini karena cuma kekuatannya rendah, pantas aja kalau dipakai di dalam mulut, karena tekanan kunyah dia cepat patah bahan ini. Jadi saya pada waktu pandemi itu belajar foto, tapi pakai smartphone. Jadi karena mudah dibawa dan saya juga senang melihat alam gitu. Jadi kalau kemana-mana selalu bawa di foto yang memang objek-objek yang menarik, yang menurut saya menarik. Itu saya suka sekali. Dan juga berkebun kali ya, tanam-tanaman aja. Yang paling terakhir saya baca buku judulnya Ganbate. Ganbate itu bukunya tentang ya semacam filosofi gitu ya, bahwa itu bahasa Jepang, Ganbate, bahwa kita harus selalu maju ke depan ya. Di dalam hidup itu apapun yang terjadi kita harus selalu maju ke depan. Hanya saja filosofi orang Jepang itu lebih dalam ya. Ganbate itu seperti, kalau baca bukunya itu seperti good luck sebetulnya. Tapi kalau good luck itu
misalnya saya bilang, Christine, good lab ya Christine, kita melihatnya bahwa situasi di luarnya itu akan mudah-mudahan akan membantu lingkungannya gitu ya, akan membantu Christine untuk sukses. Tapi kalau Ganbati beda, justru dari diri kita sendiri. Jadi kekuatan kita supaya do the best, yang terbaik untuk bisa sukses. Gitu. Jadi saya baca itu rasanya bagus sekali gitu ya, bahwa setiap orang tidak hanya mengandalkan luar, tapi mengandalkan diri sendiri untuk berbuat yang terbaik. Pada waktu masuk menjadi mahasiswa kedokteran gigi, saya melihat profil Prof. Siti Wuryan Prayitno, dulu dekan. Jadi waktu saya masuk, dekannya adalah Prof. Wuryan. Jadi saya melihat beliau itu tegas, ya, dan cantik waktu itu juga ya, kelihatan elegan. Dan dia mengajarkan enak sekali ngajarnya, ya. Dan pada waktu itu dia juga punya buku penuntun panduan yang kita bisa pegang. Dosen-dosen pada waktu itu nggak banyak, tapi dia udah bikin buku waktu itu. Jadi saya pengen seperti dia gitu, bagus gitu ya dalam mengajar, dan juga leadership-nya dia sebagai dekan pada waktu itu. Prof. Wur itu juga banyak memberikan kesempatan saya untuk berkembang. Beberapa tahun jadi semuanya, kamu jadi bendaharanya KPPKG ya. Pada waktu itu KPPKG kan masih cukup besar ya. Kita akhirnya mesti belajar. Terus kamu belajar ke Australia, udah ikut, udah diterima, terus belajar bahasa dulu gitu. Udah tinggal berangkat. Nah itu ada kesalahan dari saya bahwa waktu itu hamil, jadi nggak mungkin pada waktu itu ya nggak diizinkan untuk pergi. Tapi tahun berikutnya juga bisa berangkat lagi, tapi ya mungkin waktu itu ya karena anak pertama mungkin belum tega untuk ninggalin gitu. Saya berharap sih dokter gigi kita itu punya social responsibility yang kita ajarkan pada waktu dia student untuk bisa meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Jadi bukan hanya praktek di kota besar, tetapi saya berharap mereka lebih peduli kepada kebutuhan masyarakat Indonesia ini yang masih membutuhkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Supaya adil dan merata ya Prof ya. Iya. Baik. Dan mau ditempatkan di daerah. Nah ini dengan adanya internship menurut saya itu juga akan membuka mata mereka bahwa di daerah itu banyak sekali yang masih dibutuhkan. Hanya saja memang harus ada perhatian juga dari Kemenkes, bahwa kalau mereka ditempatkan di daerah, peralatan yang mereka harus bisa gunakan itu juga dapat diberikan juga gitu, disiapkan. Karena memang kedokteran gigi sudah tahu semuanya, kita bukan dokter gigi kalau kita nggak punya alat. Misalnya dental unit atau bahan-bahan kedokteran gigi itu sayangnya juga masih import, hampir 95% masih import dari luar negeri. Jadi kedokteran gigi itu biayanya cukup mahal. Sifat material tuh ada yang disebut malleable, ada yang disebut ductility, ada yang disebut resilience, ada yang disebut juga toughness. Kita sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai individu, itu menurut saya kita juga harus mempunyai sifat-sifat seperti material yang ada, gitu ya. Jadi resilience tuh kalau di pelajaran yang saya berikan ke mahasiswa, jadi walaupun dengan tekanan dia kerjakan, tapi terus dia bisa kembali. Kemudian malleable misalnya, bahan kayak misalnya logam. Itu kalau melem diberi tekanan dia bisa dibikin tipis sekali. Terus ductile bisa ditarik sedemikian rupa diberi tekanan ya, kalau ditarik itu seperti kawat.
tapi fungsinya juga tetap bagus kan, walaupun tadinya dia logam. Sehingga dalam hal ini setiap orang pasti ada tekanan-tekanan yang didapatkan, tetapi bisa dia pelajari, lesson learn situ untuk menjadi suatu bentuk yang lain yang berguna untuk yang lain gitu. Toughness juga, kita kan harus tough ya menghadapi segala macam kesulitan. Di properties material kedokteran gigi itu juga ada yang namanya tough. Energi yang dibutuhkan supaya bahan itu tetap tahan terhadap beban sampai dia patah. Nah, kalau toughnya kecil ya berarti cepat orang putus asa. Tapi kita harus punya toughness yang besar. Seperti halnya material, kalau toughnya besar ya dia lebih tangguh. Gitu. Makanya kenapa emas itu dibilang sebagai gold standard. Kenapa? Karena dia punya sifat malleable, punya sifat ductility yang bahan lain tidak punya. Jadi dia gold standard yang terbaik. Kehidupan kita juga harus begitu. Diharapkannya. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sekali lagi untuk wejangan-wejangannya. Bukan wejangan, itu penerapan ya. Sebetulnya baru ngeh setelah ya usia kita bertambah gitu ya. Oh iya ya, ternyata semua tuh ada connection-nya. Betul, Prof. Segala sesuatu tuh berhubungan. Betul.